Bunda, sudah berbagai cara aku lakukan, tapi asam lambung aku masih kambuh-kambuhan ya. Nah, teman-teman, jadi asam lambung GERD anxiety ini tidak bisa menurut aku ya, bisa sembuh tapi untuk pulih total itu susah. Dan masih banyak yang mengeluh, bahkan banyak upaya yang telah dilakukan tapi masih sering kambuh. Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakal bahas lagi pertanyaan kalian ya seputar asam lambung GERD anxiety. Karena aku juga pernah ada di posisi itu ya. Aku tuh sudah melakukan USG endoskopi ya. Dan aku udah pemulihan, banyak banget yang nanya dari kalian, Bun, konsumsi obat dokter berapa lama sih baiknya? Jadi teman-teman, aku juga konsumsi obat-obatan dokter, dan sebelum endoskopi itu memang aku juga rutin ya, atau jangka panjang aku konsumsi obat-obatan dokter. Karena kenapa? Aku tuh udah konsultasi ya, aku udah berobat ke klinik, ke puskes, ke dokter praktek. Jadi semua itu diberikan obat-obatan tertentu, dan biasanya aku tuh konsumsinya rutin. Jadi kalau misalnya kambuh, aku ke dokter lagi, dikasih obat lagi. Jadi itu menurut aku jangka panjang. Dan pada suatu ketika, aku merasakan sensasi aku tuh luar biasa banget. Dan pada saat itu musim COVID-19, makanya aku minta rujukan ke puskesmas dan mengantarkan aku ke tahap USG sampai endoskopi. Jadi sebelum endoskopi pun aku sudah konsumsi obat-obatan dokter ya teman-teman. Tapi semua obat-obatan yang aku konsumsi itu adalah semuanya dari sesuai dengan resep dokter. Jadi aku sarankan juga buat kalian, kalau misalnya mau konsumsi obat-obatan harus ya, atau wajib banget sesuai resep dokter. Apalagi kita itu yang asam lambung ya, atau yang ada masalah dengan lambung. Jadi menurut aku tuh sensitif. Jadi kita harus tanya dokter dulu, dok, kondisi aku seperti ini kira-kira cocok nggak sih? Tapi kalau misalnya kalian yang baru mah ringan ya, yang biasa aja, biasanya kan ada obat-obatan yang dijual bebas ya, seperti polisilan ya, Milanta. Aku juga pernah kok konsumsi itu ya, dan aku itu kena mah biasa dari SMA sebenarnya, karena aku tuh dulu suka banget menunda-nunda makan. Kemudian aku tuh sering naik sepeda. Ternyata kalau naik sepeda kecapean itu juga kayak ngayuh sepeda itu juga ngaruh loh ke kita ya. Jadi kalau kalian mau olahraga, naik sepeda juga harus hati-hati, nggak boleh kecapean ya. Nah, jadi teman-teman, untuk konsumsi obat-obatan itu pada saat endoskopi atau pasca endoskopi maksimal 8 minggu, bahkan sampai 10 minggu ya. Tergantung dari kondisi masing-masing orang ya, dan itu adalah dari dokter. Jadi pada saat itu dokter memberikan aku beberapa obat-obatan, aku konsumsi 8 minggu. Kemudian sudah 2 bulan atau 8 minggu, aku jadwalnya kontrol lagi, ditanya sama dokter gimana kondisinya. Aku bilang udah enakan, cuman masih ada sensasi sendawa sesekali. Makanya pada saat itu aku disarankan untuk lanjut konsumsi obat lagi seminggu. Tapi setelah itu aku udah nggak konsumsi obat lagi, hanya menjaga pola makannya, menghindari pantangannya. Kemudian aku mengontrol pola pikir, karena meskipun kita udah makan obat banyak ya, udah melakukan berbagai cara, tapi kalau misalnya kita masih susah kontrol pikiran ya, masih sering baper-baperan, masih sering cemas, masih sering nggak enakan ya, masih pikirannya masih jauh kemana-mana, karena pejuang asam lambung GERD anxiety itu cemasnya itu berlebihan. Kita tuh memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi sama kita ya. Jadi memang harus bisa dikontrol ya. Kalau misalnya nggak bisa dikontrol, itu pasti bakalan kambuh-kambuhan terus. Seperti itu ya. Semoga menjawab terkait pertanyaan obat-obatan. Nah, di video kali ini aku bakal bahas lagi, udah aku siapin handphone lagi. Atas nama Kak Warto Mulia 140, Bunda cantik, cerdas, lagi pinter. Masya Allah, terima kasih atas pujiannya. Aku ini penderita asam lambung. Berbagai upaya udah dilakukan tapi tetap sering kambuh. Oke, jadi banyak banget yang ngalamin hal ini. Udah berbagai cara, Bun, aku lakukan, tapi kok masih kambuh-kambuhan. Kenapa ya, Bun? Jadi kambuhnya asam lambung ya, ataupun sensasi asam lambung muncul itu adalah ada sebab dan akibat.
Nah, caranya gimana Bun agar nggak kambuh-kambuhan? Karena aku juga pernah ngalamin ini. Dulu ya, aku tuh kalau misalnya udah konsumsi obat ini udah enakan. Nggak lama kambuh lagi. Udah banyak cara aku lakukan. Enakan nih seminggu, enakan 10 hari. Tiba-tiba kambuh lagi. Dan sensasinya menurut aku tuh kadang lebih parah. Malah makin banyak, makin nambah. Ternyata setelah aku pikir-pikir ya, biasanya yang dikambuh lagi ternyata telat makan. Jadi pejuang asam lambung kalau misalnya yang belum benar-benar sembuh maupun yang udah sembuh, kita tuh nggak boleh telat makan 5 menit pun nggak boleh. Harus dijaga. Karena istilahnya luka yang sudah pernah sembuh dan nanti bakalan kegores sesuatu lagi, itu nanti lukanya bakalan ngocor lagi ya. Ngocor lagi dan itu biasanya makin parah. Ya. Makanya aku sarankan meskipun udah enakan nih, tapi jangan bandel. Tetap disiplin. Disiplin makannya, disiplin istirahatnya, disiplin tidurnya, disiplin olahraganya, pikirannya juga harus dikontrol. Aku itu dulu ya, udah sembuh nih, udah enakan nih kadang 3 hari. Aku makan ini aku mau nyoba ini saking kangennya. Karena aku itu 2 tahun menghindari pantangan ya, banyak banget pantangan yang aku hindari pada saat itu. Jadi biasanya enakan 3 hari, 4 hari. Aku pengen makan gorengan, aku pengen makan kacang yang banyak. Aku mau makan gado-gado karena aku tuh suka banget sama gado-gado, teman-teman. Habis itu, habis makan muncul lagi sensasinya, berarti aku belum benar-benar sembuh. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian gak mau kambuh-kambuhan, disiplin. Kalau mau nyobain makanan sesuatu, coba, tapi jangan banyak-banyak. Itu biasanya udah enakan ya, aku mau makan yang banyak, mau makan sepuasnya. Itu salah, karena itu bakalan kambuh lagi. Jadi kakak atas nama Warto Mulia semoga nonton video ini. Kalau nggak dari makanan, biasanya kita kurang istirahat. Udah pulang kerja nih, aku mau main bola aku mau main volley biasanya kayak gitu. Aku mau ikut mancing Kalau kecapean biasanya kan lupa makan, minumnya kurang, itu bakalan muncul lagi asam lambung karena kita itu ada riwayat. Jadi harus sadar diri ya, nggak boleh kecapean juga. Kemudian selain itu juga biasanya cowok-cowok aku mau ngerokok biasanya ngerokok sambil ngopi itu juga nggak bisa. Kita tuh harus sadar, aku ada riwayat asam lambung nih, ada riwayat GERD nih, ada gastritis nih, jadi nggak boleh ngerokok terus menerus, nggak apalagi sambil ngopi. Saran aku stop kopi, stop soda, stop ngerokok ya, kalau pengen benar-benar terbebas dari asam lambung, GERD, anxiety, agar benar-benar pulih dan nggak kambuh-kambuhan. Kemudian biasanya juga dari faktor begadang. Karena biasanya cowok-cowok itu, aku nih sulit banget tidur Bun kalau malam hari. Tidur jam 9, waduh emang aku masih anak TK, biasa dulu ya. Aku itu Bun udah sembuh, tapi tiba-tiba kambuh, kenapa? Aku nonton bola, bangun jam 10 malam, tidurnya nanti habis subuh. Itu kan bisa memicu asam lambung kita naik, karena kita tuh ada riwayat. Jadi itu adalah pemicu kenapa kita masih kambuh-kambuhan, masih sering ada sensasi dan nggak total sembuhnya karena dari kitanya. Kalau misalnya nih udah sembuh ya, tapi kita tetap jaga pola makan, disiplin dalam berbagai hal, itu nggak bakalan kambuh teman-teman. Biasanya kan udah enakan nih 4 hari makan cabenya yang banyak, langsung kaget kan lambungnya, itu nanti bakalan kambuh lagi. Jadi meskipun upaya yang banyak sudah dilakukan, tapi kalau misalnya dari kitanya sendiri yang bandel, yang gak disiplin, pasti bakalan kambuh lagi, gak bakalan cepat sembuh. Sembuh hanya sementara, kambuh lagi, muncul lagi sensasinya. Karena aku ngalamin. Jadi kenapa sampai saat ini aku selalu diprotes, aku selalu diomongin sama orang-orang sekitar aku, Bunda kamu itu makanannya nggak bikin selera karena nggak ada cabai-cabainya, nggak ada pedas-pedasnya. Kamu itu hanya makan nasi putih, sayur, ikan, nggak ada sambalnya. Karena memang aku trauma teman-teman. Aku tuh mendingan sehat, aku tuh mendingan makan seadanya tapi sehat daripada makan enak tapi sakit mulu, kambuh mulu. Karena aku masih memikirkan, aku takut sama sensasi itu teman-teman ya. Aku trauma, jadi ya udah, aku tuh menjalani hidup aku disiplin. Kemudian yang penting aku nggak mengganggu hidup orang lain. Aku nggak mau banyak pikiran, yang penting aku
bisa sehat, menjalani hari-hari aku dengan semangat dan tanpa gangguan adanya sensasi-sensasi asam lambung. Aku tuh pikirannya fokuskan ke masa depan aku, anak aku, suami aku. Kayak gitu, yang penting sehat, makanannya seadanya aja, terserah orang mau ngomongin apa. Jadi seperti itu ya yang membuat kita kambuh. Jadi buat kalian nih yang udah sembuh tapi kambuh lagi, mulai lagi dari awal. Harus terapkan 3P-nya lagi, minum obat lagi, ke dokter lagi. Kemudian menghindari beberapa pantangan lagi sampai sembuh. Jadi kalau misalnya kita masih bandel ya bakalan mulai lagi dari awal. Jadi teman-teman, mendingan kita makan seadanya, yang penting sehat. Bunda nggak menikmati hidup banget sih. Bukannya nggak menikmati, aku juga sering loh makan di luar, makan di restoran sama anak suamiku. Tapi kan nggak harus aku fotoin, nggak harus aku videoin. Tapi itu nggak sering-sering, aku hanya sekali-sekali aja. Karena aku pikir udah lama nih nggak makan misalnya steak, udah lama nih nggak makan pizza, aku keluar ngajak suami anak. Tapi nggak setiap hari, dan aku tuh nggak makan pedas sama sekali sampai saat ini. Mau pedas cabai, pedas lada, enggak ya. Tapi untuk sayur-sayuran saat ini aku udah makan sayur apa aja, sayur kol, gorengan bakwan juga. Aku selama di kampung kemarin 2 kali makan bakwan sih. Alhamdulillah sih nggak ada masalah ya. Yang penting porsinya itu masih batas yang wajar sih teman-teman menurut aku ya. Jadi kalau yang masih kambuh-kambuhan, terapkan 3P-nya, olahraganya, kemudian jangan begadang intinya. Hindari soda, kafein, hindari minuman-minuman keras, alkohol ya, kemudian rokoknya dihindari dulu, lakukan meditasi, relaksasi, terapkan pola hidup sehat, olahraga ringan secara teratur juga ya, agar nggak kambuh-kambuhan dan sering-sering healing, lakukan hal-hal yang menyenangkan, agar pikiran kita juga nggak stres, agar pikiran juga nggak mumet ya. Kita itu pejuang asam lambung, GERD anxiety harus healing, harus sering-sering refreshing, harus sering melihat hal-hal yang menyenangkan, melihat hal-hal yang baru yang positif, agar kita itu nggak suntuk ya, nggak pusing dengan itu aja. Karena biasanya ya kalau sensasi asam lambung itu udah muncul, pikiran itu udah aneh-aneh. Seperti itu ya teman-teman. Jadi buat kakak yang sudah bertanya kenapa kambuh-kambuh terus, ayo mulai hari ini atau mulai saat ini terapkan pola hidup sehatnya, makanannya diperhatikan, hindari dulu makanan yang pedas ya, yang kecut-kecut dihindari dulu, rokok, begadang. Terapkan lagi pola hidup sehatnya seperti pola hidup aku pada saat aku berjuang sampai dengan sembuh ya. Aku itu bukannya menganggap diri aku sok sehat, tapi karena aku punya pengalaman, itu nggak punya ilmu kedokteran, tapi aku punya pengalamannya. Makanya aku berani share ke kalian. Aku pengen kalian juga sembuh, pulih total, nggak kambuh-kambuhan lagi ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat share aku kali ini, dan yang selalu setia nonton video-video aku, terima kasih banyak. Semoga kalian juga lekas sembuh. Dan kemarin aku mendapatkan komentar lagi, Bunda, alhamdulillah berkat Bunda aku sembuh dari asam lambung, GERD anxiety. Aku pengen dengar lagi itu dari kalian, Bunda aku juga udah sembuh. Jadi kalian tetap semangat, terapkan 3P-nya. Kalau kita yakin dalam diri kita menerapkan 3P-nya dan yakin sembuh, pasti Allah kasih kesembuhan. Gak ada yang tidak mungkin ya. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Semua itu penyakit dari Allah, dan adanya penyakit karena ada obatnya. Aku tuh selalu positive thinking sama Allah. Makanya kita harus juga disiplin, harus juga sadar diri kalau kita ada penyakit. Jadi kita harus menghindari pantangannya, harus disiplin dalam berbagai hal. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku, Deva dan Bunda, dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!